membahas tentang pesawat berkecepatan cahaya. Di situ kita menjelaskan tentang mungkin tidaknya manusia bisa menciptakan pesawat tersebut. Tapi, dari kalian semua mungkin banyak yang belum tahu kalau ternyata ada sebuah teknologi kecepatan yang melebihi cahaya, dan saat ini sedang dikembangkan oleh para peneliti. Teknologi itu yang akan dipakai manusia dalam penjelajahan antariksa di masa depan. Namun, seperti apa sih teknologi itu? Penasaran? Mari kita bahas. Tapi, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like untuk mendukung channel ini makin berkembang. Jangan lupa juga untuk share video ini agar bermanfaat untuk semuanya. Sudah? Mari kita lanjut. Berbicara tentang penjelajahan antariksa, mungkin manusia sejauh ini hanya bisa menginjakkan kaki di bulan. Dan kesuksesan pendaratan di bulan mungkin akan kembali diulang pada 2024 nanti pada misi Artemis NASA. Belum ada lagi penjelajahan lebih jauh yang dilakukan manusia sejak pendaratan di bulan. Mungkin hanya robot atau probe yang sejauh ini bisa lebih jauh, seperti penjelajahan di planet Mars atau seperti Voyager yang kini melesat keluar dari tata surya. Namun, kenapa sampai sekarang manusia belum bisa melakukan penjelajahan antariksa? Bukankah sekarang teknologi sudah sangat maju? Berbicara tentang teknologi, mungkin memang sudah sangat maju. Tapi jika berkaitan tentang teknologi dalam melakukan penjelajahan antariksa, manusia ibaratnya masih seperti hidup di zaman batu. Dengan teknologi paling canggih saat ini pun, masih sangat mustahil bagi manusia untuk melakukan penjelajahan antariksa. Untuk sampai di bintang terdekat dari matahari, dengan teknologi saat ini masih akan membutuhkan waktu hingga ratusan tahun atau bahkan lebih lama lagi. Bukan tentang keberhasilan pesawat atau roket yang sampai di tujuan dengan waktu selama itu, tapi apakah awak pesawat juga dalam keadaan sehat dan aman saat sudah sampai di lokasi tujuan? Apakah itu artinya manusia harus menciptakan teknologi yang bisa menyamai kecepatan cahaya agar bisa melakukan penjelajahan antariksa? Kalaupun pada akhirnya manusia bisa menciptakan teknologi yang menyerupai kecepatan cahaya, hal itu akan memudahkan manusia untuk sebatas menjelajahi lingkup tata surya saja. Kenapa? Karena jika semisal dengan teknologi kecepatan cahaya, manusia ingin mampir ke bintang terdekat seperti Alpha Centauri, dengan teknologi itu manusia masih membutuhkan waktu 4 tahun perjalanan. Dengan 4 tahun perjalanan tersebut, ada banyak hal yang harus diperkirakan, seperti kesehatan awak dan persediaan selama 4 tahun perjalanan itu. Hal tersebut harus benar-benar dipersiapkan untuk menghindari kegagalan dalam misi penjelajahan antariksa. Dan mungkin beberapa dari kalian akan bertanya, mengapa para awak astronot enggak hibernasi aja di dalam pesawat selama perjalanan? Hibernasi astronot sampai saat ini masih dalam tahap penelitian lebih lanjut. Tapi sepertinya hibernasi astronot tidak akan bisa berjalan seperti halnya di film-film Hollywood yang bisa tidur hingga bertahun-tahun. Memang dengan hibernasi, metode tersebut akan menghemat persediaan selama perjalanan dan bisa menjaga astronot tetap aman. Tapi sayangnya sampai sekarang metode hibernasi itu masih dikatakan sekedar fiksi saja. Nah, dengan begitu, manusia harus menciptakan teknologi untuk mempersingkat perjalanan dalam penjelajahan antariksa. Namun, apakah ada teknologi itu? Pada tahun 1994, seorang fisikawan terkemuka dunia, Miguel Alcubierre, mencetuskan sebuah teori bernama warp drive. Dalam teori tersebut memungkinkan manusia melakukan perjalanan 10 kali lipat lebih cepat dari kecepatan cahaya. Mungkin teori itu terdengar seperti ide gila, tapi pada tahun 2010, NASA bersama fisikawan Profesor Harold White mengatakan bahwa dia beserta para timnya sangat menyambut ide dan teori itu, bahkan sedang mengerjakan proyek pesawat antar bintang yang bernama IXS Enterprise.
Profesor Harold White dan timnya berhasil menemukan sebuah celah pada teori matematis, di mana dalam teori tersebut mereka dapat menciptakan dasar matematika untuk menciptakan pesawat penjelajah antar bintang. Dalam menciptakan pesawat tersebut tentunya ada masalah utama yang harus dihadapi, yaitu kemungkinan hancur akibat efek destruktif saat pesawat memampatkan ruang di depannya dalam kecepatan warp. Jawaban dari permasalahan itu dipecahkan Dr. White dan timnya setelah menemukan celah dalam sebuah teori matematika super rumit. Celah dalam teori tersebut mengindikasikan jika membengkokkan ruang dan waktu itu dapat dilakukan. Berkat persamaan teori fisikawan Miguel Alcubierre dan Profesor Harold White, para peneliti NASA dapat mendesain pesawat IXS Enterprise. Pesawat itu diperkirakan mampu bertahan di tingkat kecepatan yang super tinggi tanpa mengalami dampak negatif apapun. Sebenarnya sempat ada masalah dalam menciptakan pesawat tersebut, yaitu masalah bahan bakar. Bahan bakar pesawat IXS Enterprise diperkirakan membutuhkan bahan bakar sebesar planet Jupiter untuk mendapatkan kecepatan warp. Tapi, berkat modifikasi dari Profesor Harold White dan timnya, kini pesawat tersebut hanya membutuhkan bahan bakar setengah ton saja untuk bisa mendapatkan kecepatan warp tadi. Nah, dengan semua teknologi dan teori tadi, NASA menyatakan bahwa pesawat IXS Enterprise mampu untuk membawa manusia menjelajahi bintang terdekat seperti Alpha Centauri dengan waktu yang sangat-sangat singkat. Jika dengan teknologi saat ini diperkirakan manusia membutuhkan waktu berabad-abad tahun untuk sampai ke sana, tapi dengan IXS Enterprise, perjalanan cukup ditempuh dalam waktu 2 minggu saja. Wow! Sungguh sangat-sangat luar biasa perbandingannya. Sampai saat ini, proyek termaju NASA itu masih dikerjakan oleh para ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu di Amerika. Tahap saat ini adalah semua proyek masih sebatas ada di atas kertas hipotesa, teori, desain, dan rancangan teknis. Bentuk visi prototipe dari IXS Enterprise itu sendiri pun diperkirakan akan benar-benar dapat dilihat manusia 100 tahun mendatang. Dan diperkirakan peluncuran perdananya adalah pada tahun 2112. Dampak dari teknologi ini pun sebenarnya sangat berbahaya. Beberapa ilmuwan harus mempertimbangkan apa yang bakal terjadi pada partikel dan radiasi saat pesawat ruang angkasa berpergian dalam gelembung yang diciptakan oleh kecepatan warp itu sendiri. Itu artinya, mereka harus memperhitungkan tentang bagaimana gelembung berkecepatan tinggi hasil kecepatan warp itu akan berinteraksi dengan partikel materi dan cahaya. Sebuah penelitian yang mendalam telah menunjukkan bahwa ketika pesawat ruang angkasa itu melambat saat tiba di tempat tujuan, ia akan melepaskan partikel energi tinggi yang akan menghancurkan apapun di dekat tempat pendaratan pesawat ruang angkasa itu. Perhitungan itu menunjukkan bahwa partikel yang kontak dengan gelembung warp bisa terjebak dan terkumpul di depan gelembung pesawat ruang angkasa. Dan beberapa partikel bahkan bisa masuk ke gelembung warp itu sendiri. Partikel yang terkumpul pada bagian depan gelembung pesawat ruang angkasa akan lepas dengan energi tinggi dan akan menghancurkan apa saja yang kontak dengannya. Dan juga selama perjalanan, partikel yang masuk dalam gelembung bisa mengancam keselamatan orang yang berada dalam pesawat ruang angkasa itu. Menariknya, energi ledakan yang dilepaskan setelah tiba di tempat tujuan tidak memiliki batas atas. Semakin jauh jarak yang ditempuh, maka akan semakin besar energi yang akan dilepaskan nantinya. Karena itulah salah satu efek aneh dari relativitas umum. Pada intinya, sampai saat ini manusia belum mampu untuk melakukan penjelajahan antariksa sampai teknologi dan teori tadi dapat benar-benar terrealisasikan. Walau saat ini kita belum dapat menyaksikan manusia dapat menjelajahi antariksa, setidaknya kita semua dapat mengetahui gambaran nyata di masa depan kemajuan teknologi penjelajahan antariksa yang mungkin dapat disaksikan oleh anak cucu kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dengan mengetahui hal ini, saya harap kalian dapat mengambil sisi positif pada pembahasannya, dan tentunya dibarengi juga dengan pikiran yang positif.
Sebelum kalian meninggalkan video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like demi mendukung channel ini makin berkembang. Share juga ke teman-teman kalian agar video ini bermanfaat untuk semuanya. Sampai di sini, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.